terakhir apa ya, lagi happening mengenai Malaysia mengklaim batik sebagai budaya mereka. Nah, pertanyaannya apakah menurut pandangan Bapak, apakah apa ya, istilahnya Malaysia itu benar atau enggak untuk mengklaim batik? Jadi kenapa batik di Jawa ini, apalagi di Madura, kok nggak hilang gitu ya? Ya karena batik bagian dari budaya dan itu dipakai sehari-hari ya. Dan setiap batik di Jawa ini punya satu, batik itu punya nama, dua punya kegunaan, dan tiga punya filosofi. Di Malaysia nggak ada. Kenapa? Ya yang muda-muda ini nggak care. Ya saking banyaknya, saking kayanya, kita nggak terlalu ribet dengan itu. Sementara kalau kita lihat Malaysia itu saking sedikitnya nggak punya kuah BKB mau di yang jelas itu di bukunya Raffles di History of Java 1835 itu canting sudah masuk, pakaian-pakaian batik sudah masuk, tapi itu tahun berapa saya nggak berani jawab. Kita belajar bersama. Jadi di event kali ini tuh kan kita belajar di sini aja enggak Bapak Mas, permisi ya. Perkenalkan dari mana? Oke, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Niko dari Surabaya. Oke, yang mau saya tanyakan ada dua sih. Yang pertama, apakah benar? Oke. Apakah benar kalau mencuci jarit atau baju kebaya batik maupun sarung batik menggunakan klerek, lerek ya, biar tetap awet, tidak rusak? Dan apakah sampai sekarang masih berlaku menggunakan lerak dengan cara itu relevan? Lerak siji, nomor loro. Yang kedua, mungkin beberapa tahun terakhir lagi happening mengenai Malaysia mengklaim batik sebagai budaya mereka. Nah, pertanyaannya apakah menurut pandangan Bapak, apakah istilahnya Malaysia itu benar atau enggak untuk mengklaim batik itu? Karena udah UNESCO ya. Itu aja, thank you. Oke. Dijawab saiki apa langsung apa piye? Oh wis, yang Madura, Pak Ocin. Nah. Ngomong Madura ta ngomong Jawa ta? Gak apa-apa, aku iso Madura didik kok. Terima kasih. Nggih, jangan banyak-banyak, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada kedua pembicara, saya moderator, Pak. Satunya moderator, satunya Pak Lintu, sahabat karib. Kalau Pak Dokter menelusuri tentang makam-makam dan situs, kalau Pak Lintu mengenai perbatian dan tanian lanjeng. Lanjeng Kudowo. Mohon maaf, di daerah Patengteng itu juga dikenal batik Patengteng. Di Tanjung Bumi juga ada batik Tanjung Bumi. Salah satu prosesnya batik setorjoan. Jadi orang Madura itu dulu membuat batiknya di daerah Sidoarjo, itu ada namanya Songai Bere di Songai Timur. Nah, motifnya kalau tidak salah Pak Lintu, yang kuning itu di Songai Bere dan yang putih itu di Songai Timur. Nah, Bere itu barat. Jadi kaitannya sangat erat sekali antara pembatik Sidoarjo dan Patengteng. Ini kami sempat menemukan batik setorjoan itu di abad 17 dan sekarang masih baik kondisinya. Hubungan diplomatik mungkin ini ya. Jadi
pengerjaannya di Sidoarjo, pewarnaannya ada di Petengteng. Mudah-mudahan sekarang di Sidoarjo masih tetap berlaku itu dan masih ada yang mengerjakan. Pertanyaannya, hubungan ini begitu erat di dalam sejarah. Kalau kita ngulik-ngulik sejarah, ternyata ketika Airlangga dulu menempati ujung Galuh, beliau pasukan itu melihat dataran di utara, yaitu Petengteng itu. Sampai sekarang di daerah Petengteng seperti apa yang pernah diteliti oleh Pak Dokter, di sana ada patung, kemudian ada Linggayoni. Saya kira itu aja yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah. Pertanyaan ketiga tadi siapa? Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas sampean dah? Situ dah. Oh ya, monggo, Mas. Silakan. Saya mau bertanya begini, ketika kita tahu bahwa Nama dan nama saya Andri Anu Palintu. Saya kepingin tahu, itu kan gini, kita tadi sudah sempat ngobrol bahwa batik Kedung Cangkring itu kalah dengan batik Berinting. Nah, terus bagaimana, langkah apa yang kita bisa lakukan untuk menumbuhkan itu? Apakah itu bisa dilewatkan lewat sekolah gitu, jadi ada mulai anak-anak SD baju seragamnya harus pakai batik atau kayak gimana? Nah, ke depan apa yang harus dilakukan yang seperti itu untuk guna apa ya, menyelamatkan apa ya, budaya kita ini kan gitu. Saya kira gitu, Pak. Oke, silakan Mas itu. Oh ya. Monggo. Ya, saya jawab dulu tadi, siapa namanya saya lupa. Niko. Ya. Oke. Ini memang sebuah dilema ya, bukan dilema. Pengetahuan yang selalu disampaikan ke kita bahwa cuci batik harus dengan lerak atau klerak ya. Jadi sebetulnya ceritanya gini, kalau batik warna alam itu adalah batik yang tidak tahan dengan sabun sintetis, bahan kimia. Itu yang pertama. Kemudian untuk mengatasi itu maka tidak boleh kemasukan bahan kimia, sehingga batik-batik warna alam itu memang harus di treatment dengan klerak. Klerak itu memang sejenis biji-bijian yang berbusa dan itu punya sifat untuk membersihkan. Nah, sekarang ini kalau mencari klerak untuk mencuci baju, ya kan ya, aduh gitu ya, harus beli kemudian di obyok-obyok begitu sehingga menjadi sebuah larutan kemudian baru dicuci. Itu susah. Teknologi yang sekarang memang ada sabun dari klerak. Ya, untuk kalau saya secara pribadi saya bedakan batik yang dalam tanda petik harga piro gitu ya. Kalau yang harga 100.000 gitu ya gak apa-apa lah ya, pakai sabun biasa gitu ya. Cuma memang untuk keawetan itu yang penting jangan kena panas. Jadi kalau dijemur langsung di bahasa Jawa ini dintang-tang begitu ya cepat bulat. Itu yang pertama ya. Jadi itu yang paling utama diperhatikan, jangan sampai batik buat batik itu jemur batik itu langsung kena cahaya matahari langsung. Jadi sebaiknya batik itu tidak dijemur di itu. Nah, kalau misalnya mau mengikuti aliran yang seperti itu nggak apa-apa. Jadi yang penting tidak ada deterjen pemutih. Kan sekarang hampir semua sabun itu kan pakai pemutih ya, karena kalau dulu kan pemutih sendiri, sekarang ini pemutih enggak. Kalau dulu Bapak Ibu kalau mencuci pakai tangan, ini biasanya glodok-glodok ya. Sekarang kan enggak lembut. Nah, ada saran itu menggunakan shampoo. Kenapa kok shampoo? Karena shampoo itu kan untuk kepala.
Nah di kepala kalau kita pakai sampo itu kan lembut, jadi tidak keras, samponya itu tidak keras, atau sabun baby. Jadi itu salah satu metode saja, tetapi menurut saya selama nggak menggunakan yang pemutih itu aman lah gitu ya. Jadi tidak menggunakan pemutih dan tidak dijemur di panasan gitu ya. Itu yang saran saya seperti itu. Tidak harus sih dari klerak. Kalau dari klerak itu khususnya yang pewarna alam. Kalau pewarna alam memang sebaiknya tetap menggunakan klerak karena bahan yang digunakan untuk mewarna itu kan memang beda dengan bahan sintetis kimia itu ya. Yang kedua saya lupa. Oh Malaysia ya. Kalau saya secara pribadi gini, itu sebetulnya kaitannya dengan perdagangan. Kita tidak bisa jual ke luar negeri karena yaitu menjadi hak Malaysia. Tapi apakah itu benar-benar definisi yang mereka terapkan? Enggak. Kenapa batik di Jawa ini masih bisa bertahan sampai sekarang? Nah, ini mestinya sesi tersendiri batik dan budaya. Iya. Jadi kenapa batik di Jawa ini, apalagi di Madura, kok nggak hilang gitu ya? Ya karena batik bagian dari budaya. Dan itu dipakai sehari-hari. Ya, dan setiap batik di Jawa ini punya satu, batik itu punya nama. Dua, punya kegunaan, dan tiga, punya filosofi. Di Malaysia nggak ada, di tempat lain nggak ada. Sekarang coba perhatikan, masih suka nonton TV nggak ya? Yang di TV-TV kalau ada pejabat orang Jawa meninggal, lurupnya pakai apa? Sutra? Pakai wool? Batik. Karena itu bagian dari budaya. Terus kemudian ya sekarang ini sudah banyak ya, di Madura pun kan ya, orang seneng pakai baju yang mekrok daripada menggunakan batik. Saya berharap Bapak Ibu atau yang muda-muda nanti kalau menikah pakai batik. Itu sesuatu yang wah gitu loh ya, gimana gitu ya. Nah itu salah satunya. Jadi batik itu mulai dari lahir, dari manten, melahirkan, dewasa, sampai meninggal, itu batik itu punya fungsi. Ada nama, ada fungsi, ada motif sendiri-sendiri, ada filosofinya. Tadi disebut batik yang berkaitan dengan seksual. Itu ada loh. Tapi maksud saya gini, jadi di beberapa daerah kalau ibu-ibu sore-sore menggunakan sebuah motif batik tertentu, menunggu bapaknya pulang dari kantor, itu ndak usah ditanyai lagi. Gelem ndak, wis itu ayo Pak, siap Pak, gitu loh ya. Jadi tapi saya nggak nyebutin motifnya ya, nanti Bapak Ibu nyari jadi bahasa. Nggak, saya juga belum pernah tahu ya, cuma itu di daerah pesisiran Jawa Tengah. Terus ada lagi pada waktu lamaran. Dulu kan nggak pakai pacaran. Jadi kalau ada laki-laki mau ngelamar ke perempuan, kan sudah janjian. Saya menggunakan batik Satrio Mana. Tinggal menunggu perempuannya tuh menggunakan batik apa pada waktu keluar. Kalau dia menggunakan batik semen rantai, itu artinya nggak usah tanya kamu gelem gak gitu, itu sudah ya kira-kira begitu. Tapi kalau dia menggunakan batik yang lain, nah harus ditanyai, mungkin dia nggak punya batik itu gitu ya, mungkin gitu ya, tapi sebetulnya sudah pertanda bahwa dia nggak mau. Ada lagi batik untuk sesudah sesudah pernikahan, diberi batik yang namanya pring sedapur. Saya ada kok pring sedapur ya.
Oh ini pring sedapur. Ya, tapi ini gaya lasemen. Yang ini aja. Ya, separuh, yang satu bukan. Ini. Ya. Ini bambu, gambar bambu. Pring. Pring sedapur tuh sak barongan gitu loh ya. Pring barongan pring. Selalu ada ayam sepasang. Nah, ayam sepasang ini kenapa kok ayam? Tapi berkembang ayam ini bisa dijadikan burung merak gitu ya, burung macam-macam. Nah, Bapak Ibu tahu pring? Pring itu adalah satu-satunya menurut saya tanaman yang tahan banting. Di daerah kering tumbuh, di daerah dingin subur tumbuh tambah bagus. Tapi pernah nggak Bapak Ibu membabat bambu itu nggak tumbuh lagi? Cara menghancurkan supaya nggak tumbuh lagi di apa? Dibakar. Dibakar pun musim hujan nggak, jadi harus didongkel. Artinya apa? Bambu itu adalah pohon yang benar-benar tahan bantingan. Itu pertama ya. Ayam. Ada yang memelihara ayam kampung? Ada? Maksud saya yang masih dilepas, jangan di kandang. Masih ya? Kalau nggak dikasih makan hidup nggak? Hidup toh. Metu byur pagi, sore pulang, tahu-tahu kita ngambilin telurnya. Ya kan, bertelur, terus beranak dan lain-lain. Artinya apa? Dia nggak diopeni, iso urip. Ya, jadi ini sebetulnya sebuah nasihat. Jadi pasangan muda, jadilah seperti pohon bambu, tahan banting. Jangan tergantung pada cuaca, jangan tergantung pada alam, tapi benar-benar tough, bisa hidup dalam segala cuaca. Jadilah seperti ayam. Selama manusia itu mau eker-eker, iso mangan, iso urip, iso menghasilkan. Jadi kalau ini ada yang adik-adik ini yang mau menikah gak wani kawin, mangan opo gitu ya, gak usah, asalkan bau kita mau bergerak, iso urip. Manusia itu pada prinsipnya seperti itu, apalagi dilengkapi dengan modal keahlian. Jenengan coba amatin, non sewu ya, bapak-bapak yang cari apa sampah, mereka miskin enggak? Enggak. Teman saya, maaf ya Pak yang Madura, karena kami akrab dengan orang Madura, jadi banyak juga yang mereka itu pemulung. Awalnya sepedaan ngerangsek di mana-mana, tapi rumahnya di Madura, gedong, loh sapi ini akeh, loh tapi mereka tetap melakukan itu. Artinya apa? Bukan saya menghina itu. Apapun ya sebuah pasangan kalau dia mau bergerak bersama-sama, mau menggerakkan tubuhnya, pikirannya, bisa hidup, bisa sukses kayak ayam ini gitu loh. Ya, ini pring sedapur. Jadi itu sebuah filosofi. Jadi kalau dibandingkan dengan Malaysia, mereka punya batik karena fashion, kita budaya. Jadi berbedanya di situ. Apakah kita takut? Kalau saya secara personal nggak akan takut. Nah, cuma kita mampu nggak menghidupi budaya batik itu, masih digunakan nggak? Kita lebih milih yang mana? Itu yang harus kita mulai perhatikan, amatin. Karena apa? Untuk ini bisa sampai ke UNESCO, ya tentunya butuh effort dari semuanya. Kan begitu. Keris, hampir kan ke Jepang. Gong, hampir kan ke sana. Tapi leluhur kita tuh luar biasa hebat. Bayangin loh ya,
Cuma dipukul deng, oh bagian ini harus tembel, deng bagiannya harus ditutup dikurangi. Saya tuh kadang-kadang nggak habis pikir, kuping lho iso menghasilkan karya yang luar biasa. Saya pernah mendengar mungkin dari Pak Wijaya, gongnya Majapahit itu bisa punya karakter yang menggerakkan untuk orang jadi semangat, bisa jadi tenang dan lain-lain. Itu karena apa? Yaitu keahlian itu. Nah, punya kita itu personal. Kalau apa namanya piano itu kan ada garpu tala ya, ting, oh gini. Ini enggak. Nah, ini tugas yang muda-muda, gimana itu bisa diilmiahkan. Kalau kita hanya sekedar halah, angel, gah gitu ya, ya berarti nanti sekian dekade lagi kalau itu dimiliki oleh orang lain ya jangan komplain. Kita kan senangnya begitu ya. Ya, kira-kira begitu. Kalau saya secara personal nggak terlalu takut. Ya, tapi memang ya itu tadi kaitannya dengan dagang, tata niaga, termasuk tempe. Tempe loh kita nggak bisa jualan luar negeri. Tempe itu punyanya Jepang. Iya, jadi yang punya paten mereka, kita enggak. Ya kita menikmati, padahal mereka juga risetnya ke kita. Tapi akhirnya mereka yang menikmati. Karena apa? Ya yang muda-muda ini nggak care. Ya saking banyaknya, saking kayanya, kita nggak terlalu ribet dengan itu. Sementara kalau kita lihat Malaysia itu saking sedikitnya nggak punya kuah BKB mau di kira-kira gitu. Semoga jawab ya. Oke. Sudah, tiga tadi ya. Ya, terus tadi siapa Pak? Pak Idrosin. Ya. Tadi itu saya masih kalau bertanya tentang mulai abad sekian-sekian, saya nggak berani jawab. Karena jujur aja saya hanya berpedoman kalau batik. Yang jelas itu di bukunya Raffles di History of Java 1835 itu canting sudah masuk, pakaian-pakaian batik sudah masuk, tapi itu tahun berapa saya tidak berani jawab. Jadi kalau sudah berurusan dengan angka tahun itu urusannya ini memang ahlinya ke sana ya. Jadi monggo silahkan kalau mau dijawab. Tapi yang saya perlu tegaskan bahwa batik peteng-teng itu batik peranakan. Jadi bukan batik lokal, batik peranakan. Ini kalau dikatakan apa namanya berkolaborasi berkaitan dengan Sidoarjo mungkin karena batik mereka itu memang batik peranakan, bukan batik lokal. Beda dengan batik Tanjung Bumi, beda dengan batik Sampang, beda dengan batik Pamekasan maupun batik Sumeneb. Jadi pateng-teng ini memang batik-batiknya itu batik-batik Chinese, batik-batik Cina yang sementara masih bisa dipertahankan itu. Cuma sayangnya sudah tidak ada yang memproduksi ya Pak ya. Nah, apakah orang peteng-teng ini orang Madura? Itu ya. Karena di Madura nun sewu. Orang Cina, orang manapun kalau sudah tinggal di Madura dan dia sudah memeluk agama Islam itu tidak disebut orang asing, jadi orang Madura. Itu yang unik. Jadi kalau gini, jadi kalau satu keluarga ini sudah Muslim, ini Konghucu atau Kristen atau Buddha, yang Muslim ini disebut Madura, yang ini tetap Cina. Itu penelitian saya terakhir begitu. Jadi dulu saya pernah meneliti bahwa luar biasa orang Madura itu mengadop budaya Chinese itu sangat luar biasa. Tapi ternyata saya menemukan sebuah buku catatan serial Cintailah Tanah Airku, Perjalanan Acong dan Ahmad. Itu ternyata nggak seperti itu. Jadi di pesisir utara maupun selatan itu rata-rata memang Chinese yang tinggal di situ, dia membangun rumah di situ tetapi berbahasa Madura dan mereka Muslim dan mereka disebut Madura. Saya ketemu di Pekandangan, Sumeneb, itu jelas-jelas loh foto leluhurnya itu namanya Mawanci.
Ya, terus saya tanya, kamu orang Madura? Iya. Leluhur orang Madura? Madura semuanya gitu. Lah itu fotonya siapa? Itu leluhur saya. Lah wong jenenge ae wis nganggo ma. Iya, tapi dia Madura gitu ya. Nah, konteksnya sesuatu yang berbeda. Terus saya itu di Dungkek. Di Dungkek itu dulu pelabuhan kuno di Sumenep. Ada oma-oma. Ya, jadi oma-oma punya toko, itu enggak toko besar, toko kecil. Itu ada anak kecil dua, satunya pakai hijab, jilbab, satunya enggak. Terus saya tanya, oma ini Madura apa China? Oh, saya China gitu. Oh ya, karena dia enggak pakai jilbab ya. Tapi pakai sewek, pakai ini jadi peranakan. Terus kemudian saya kembali lagi tanya, loh oma, ini siapa anak kecil ini? Cucu saya, tapi ini Madura, ini Cina. Loh, sebentar Oma, kenapa ini Madura, kenapa ini Cina? Iya, ini Islam, ini Kristen. Oh, baru paham saya. Terus saya jalanlah di Dungkek itu ada satu rumah gewel, rumah Chinese gewel itu ya, dindingnya itu tinggi gitu, ada mbak-mbak ya, Buk, rumah siapa nih kak? Oh, rumahnya, saya pertama gini, itu rumahnya orang Cina? Enggak, itu rumahnya orang Madura loh. Dulu iya, sekarang bukan. Loh, dijual? Enggak. Loh, terus gimana? Yang punya sekarang sudah naik haji. Paham ya? Nah, jadi ada sebuah fenomena yang berbeda. Jadi Madura di Madura itu yaitu tadi, kalau siapapun yang Muslim itu Madura. Tapi kalau dia bukan Muslim, dia bukan Madura. Dia disebut Chinese, disebut orang mana. Kalau Arab beda. Karena Arab itu kan memang sudah Muslim. Jadi itu sesuatu yang berbeda. Gitu. Kira-kira gitu ya Pak ya. Jadi minta maaf saya kalau urusan per tahun itu enggak, cuma saya meluruskan bahwa batik Petengteng itu batik peranakan, batik Chinese. Karena apa? Ya enggak salah, karena dia itu pelabuhan besar dan memang sebetulnya mereka Chinese gitu ya. Cuma Chinese-nya sudah Islam jadi bukan Chinese lagi. Jadi cara ngomong, kulit dan lain-lain sudah berbeda. Sama seperti di Dungkek, karena Dungkek itu 99% itu etnisnya Chinese. Tapi mereka juga sama, ada yang jadi tukang batu, tukang kayu, nelayan dan lain, petani dan lain-lain. Jadi berbeda kalau visualnya juga nggak seperti Niko dan keluarganya ya. Beda, sudah ya enggak terlalu kelihatan gitu ya. Termasuk juga di Keraton Sumenep, saya juga setelah kebetulan riset saya di sana, saya menelusuri ada namanya Aryo Pacenan. Nah sekarang kalau Aryo Pacenan, padahal itu anaknya Kiai Bindoro Saud, itu Kiai. Apakah Aryo Pacenan itu Aryo yang berasal dari pecinan? Ya saya udah usah ngomong begitu ya. Terus kemudian ada Potrekoneng. Sopo mana iki Potrekoneng gitu ya. Nah kalau Potrekoneng ya jelas lah ya. Kalau saya menebak seperti itu. Dan memang bangsawan Sumenep rata-rata kalau mereka pergi ke Pasar Atom juga sama dipanggilnya Koko, Cece, Koko ya. Jadi mereka juga pertamanya bingung, kenapa sih saya dipakai itu? Wes toh, gak usah komplain. Ya telusuri aja toh, kamu itu leluhurnya dari mana gitu ya. Akhirnya mereka ketawa, kira-kira gitu. Lalu yang filosofi. Oh, iya betul. Mbak Prisil sudah pulang. Prisil ya? Prisil ya. Tadi ada dari oh iya sudah pulang ya. Oh sudah pulang. Ya.
Kami memang sejak 2009 punya tugas untuk mengedukasi dan mensosialisasikan batik Jawa Timur. Yang kita sasar anak-anak TK, SD. Kenapa seperti itu? Nek sing wis tua-tua itu kan wis tunggu antrian, kayak saya ini kan tunggu antrian. Gak ngono, wis mambu lemah gitu loh ya. Kan tinggal nunggu. Wong teman-teman saya sudah banyak yang mendahului. Tapi kalau yang TK umurnya kan masih panjang. Nah, kita berusaha edukasi ke sana, mengenalkan batik, terus buat permainan tentang batik. Nah, ini yang kadang-kadang kita lupakan. Bapak Ibu, saya punya pengalaman pada waktu anak saya TK, karena dia tahu bapaknya bisa membatik. Terus saya ngajari membatik di TK dia. Wow, dia kayak guru. Gini loh, padahal ya gak bener gitu ya. Tapi maksud saya, kebanggaan dia tentang batik itu luar biasa. Jadi, ya ini tugas kita semuanya. Ya opo mulai arek cilik-cilik ini untuk belajar itu. Dan kalau saya ngajarin membatik, saya tidak mau sekedar teknik. Mesti saya kenalkan dulu batik itu apa, filosofinya gimana, ya dengan sederhana ke anak-anak TK dan SD ini. Kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan menjawab. Ini tanggung jawab bareng, Mas. Bukan tanggung jawabku ya, bukan tanggung jawabnya Dokter Sudito ya, gitu. Ya, gitu. Oke, yang 3 penanya dapat hampers dari kami. Jadi monggo bisa maju ke depan 3 orang tadi. Terima kasih. Pak Hidrozin, nggih. Monggo. Bisa diserahkan Pak Lindu. Monggo. Masih mau lagi? Wow, langsung. Iki pembicaraan ini kesel tangga. Awak dhewe ya yo ae. Saya batasi 3 lagi ya. Kasihan Mas Lindu nanti terlalu siang ini. Nggih. Reuni iki. Bu atau motretan tibir ya. Oke. Oke. Ya, show dulu Mas. Foto. Nah. Oke, terima kasih. Mas Lindu, ada 3 pertanyaan lagi, sanggup?